Selamat siang Pak Haryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan etika psikologi bab 8 pasal 41 sampai 44. Yang pertama adalah pasal 41, yaitu pengungkapan informasi serta pendidikan dan atau pelatihan. Ayat pertama berisi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Kemudian ayat kedua berisi tentang psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan, ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali jika program ini menjadi salah satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Kemudian ayat 3 berisi, bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, Adi adalah seorang peserta pendidikan. Seorang psikolog ini, ia mendengar dari Dodi, yang merupakan teman Adi, bahwa Adi ini semasa kecilnya pernah dilecehkan. Ketika Adi datang ke psikolog Beni ini memaksa Adi supaya dia menceritakan tentang masa lalunya, dengan alasan supaya trauma si Adi ini dapat diatasi. Padahal sebenarnya Adi itu datang ke psikolog Beni untuk menceritakan tentang masalah keluarganya yang sedang ia alami saat itu, dan dia tidak ingin menyinggung tentang masa lalunya. Pasal 42. Kewajiban peserta pendidikan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Pendidikan, pelatihan, atau suatu kegiatan apapun yang merupakan syarat dalam suatu program pendidikan, maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas penyediaan program tersebut. Kemudian, pendidikan atau pelatihan diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Sebagai contoh, SMA ABCD akan mengadakan seminar tentang penyalahgunaan narkoba. Maka SMA ABCD mengundang pembicara dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan seluruh siswa wajib mengikutinya. Pasal 43. Penilaian kinerja peserta pendidikan atau pelatihan. Ayat pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi di bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan, atau orang yang supervisi mengatakan proses yang spesifik dan terjadwal. Kemudian, hal tersebut bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi para peserta. Informasi tentang proses penilaian diberikan pada awal pengawasan. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau yang disupervisi berdasarkan syarat program yang relevan dan telah didapatkan. Contoh kasus dari pasal 43 adalah, ini adalah seorang psikolog. Suatu hari ia mendapat pekerjaan untuk menyeleksi karyawan. Ini harus menetapkan proses yang spesifik dan terjadwal. Kemudian ia harus menerangkan tentang proses pelaksanaannya, hari apa, berapa lama, dan informasi itu diberikan pada awal sebelum melakukan tes. Setelah pelaksanaan tes, Buni memberikan penilaian atau analisa dari tes yang telah dilakukan. Apakah karyawan tersebut layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pasal 44. Keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan, atau tempat di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Yang kedua,
Bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Contoh kasus dari pasal 44 yaitu Reni merupakan seorang psikolog yang bekerja di bidang rekrutmen pegawai. Suatu hari, ia memberikan tes psikologi kepada para pegawai yang baru yang akan ia seleksi. Namun, salah satu dari pegawai itu adalah suaminya. Maka dari itu, ia menyerahkan tugasnya kepada psikolog lain. Pertanyaan yang pertama adalah, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi yang berkaitan dengan hal berikut, kecuali A. Sejarah kehidupan seksual, B. Riwayat penyiksaan, C. Teman sebaya, D. Kota dan tanggal lahir. Berapa informasi tentang proses penilaian diberikan? A. Awal pengawasan, B. Saat pengawasan, C. Setelah pengawasan, D. Sesuai selera penilai. Pertanyaan nomor 3. Siti merupakan seorang psikolog klinis. Suatu hari, ia menangani seorang pasien penderita skizofren dan pasien itu adalah mantannya. Lalu, apa yang seharusnya Siti lakukan? A. Memberikan terapi yang salah karena ingin balas dendam. B. Memberikan tugasnya pada rekan lain. C. Pura-pura tidak kenal. D. Tetap menjalankan tugasnya.